Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Nindi. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Aku Salma. Sama. Untuk kepanjangannya Ibu? Salma Salsabila. Umur Ibu berapa tahun? 19 tahun. Baik. Kemudian alamat Ibu di mana? Dari kampung Cicau. Deket dong ya Bu? Iya, deket. Baik Ibu, ada keluhan apa? Jadi gini Bu, usia saya kan baru 19 tahun ya. Baru-baru ini saya kan baru nikah gitu. Tapi saya tuh nggak mau langsung punya anak gitu loh Bu. Soalnya kan saya masih ngelanjutin kuliah gitu kan. Takutnya saya nggak bisa ngebagi waktunya. Terus saya harus gimana Bu? Iya Ibu, jadi di sini tuh untuk menunda kehamilan atau Ibu belum siap hamil, kami tuh ada beberapa jenis alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Yang pertama ada pil KB, terus juga ada kondom pria, kemudian ada suntik KB, implan, terus juga Ibu bisa memakai IUD dan kondom wanita. Dari beberapa alat kontrasepsi tersebut di sini akan saya jelaskan secara terperinci. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pil KB. Jadi pil KB itu kan merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan untuk kalangan wanita. Nah, alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin atau progesteron dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi atau kehamilan. Nah, untuk pil KB umumnya terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Nah, kelebihan dari pil KB ini sendiri, tingkat efektivitasnya tinggi dengan presentasi kegagalan hanya sekitar 8% saja, Bu. Nah, untuk haidnya itu menjadi lancar dan kram berkurang saat haid, tetapi ada pula yang jenis pil KB yang dapat menghentikan haid. Nah, untuk minusnya, pil KB ini tidak dapat mencegah penyakit menular seksual, kemudian dapat menimbulkan efek samping seperti naiknya tekanan darah, pembekuan darah, keluarnya bercak darah, dan payudara mengeras. Kemudian juga tidak cocok untuk wanita yang kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara, dan kanker rahim. Kemudian juga migrain serta tekanan darah tinggi. Nah, untuk yang kedua itu alat kontrasepsi kondom pria. Nah, tak hanya pil KB, kondom pria juga umumnya digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, kondom bisa terbuat dari bahan lateks, biasanya terbuat dari bahan lateks dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina dan mencapai sel telur. Kelebihan dari kondom pria tersendiri adalah harganya terjangkau, terdapat di mana-mana atau enggak di minimarket atau toko apotek. Nah, kondom juga praktis untuk digunakan dan dapat mencegah penyakit menular. Kemudian Ibu di sini bisa lihat tingkat kegagalan mencapai 15%. Nah, terutama jika penggunaan kondom kurang tepat. Nah, hanya bisa digunakan sekali dan harus diganti setelah ejakulasi untuk suami Ibu. Nah, yang ketiga itu ada suntik KB. Nah, suntik KB ini adalah alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi berdasarkan periode penggunaannya. Ada dua jenis suntik. Yang pertama ada suntik 3 bulan dan ada suntik 1 bulan. Nah, untuk kelebihan suntik tersendiri Ibu lebih efektif dan praktis daripada pil KB yang tadi. Nah, tingkat kegagalan pada suntik KB 1 bulan bisa berkurang dari 1% jika digunakan dengan benar. Nah, untuk minusnya suntik KB ini harganya memang relatif mahal. Kemudian perlu kunjungan secara rutin ke dokter atau bidan setiap bulannya. Tidak memberi perlindungan terhadap penyakit menular seksual, dapat menyebabkan efek samping seperti keluarnya bercak darah, siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Tidak dianjurkan untuk digunakan pada wanita yang memiliki riwayat penyakit migrain, diabetes, sirosis hati, stroke, dan serangan jantung.
Kemudian yang keempat ada namanya alat kontrasepsi implan. Kalau kita itu biasa dibilang kuret gitu, Bu. Nah, implan ini tuh merupakan alat kontrasepsi berukuran kecil yang bentuknya seperti batang korek api. Nah, KB implan ini bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Nah, alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke tangan sebelah sini atau sebelah sana, lengan atasnya, kemudian dimasukkan ke bagian bawah kulit. Nah, untuk kelebihannya sendiri sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1% dan tahan lama hingga 3 tahun. Nah, untuk minusnya, biayanya relatif memang mahal. Kemudian siklus menstruasi menjadi tidak teratur, resiko memar dan bengkak pada kulit di awal pemasangan, kemudian tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Kemudian ada alat kontrasepsi IUD. Nah, IUD ini alat kontrasepsi yang berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T. Nah, yang diletakkan di dalam rahim. IUD atau KB spiral ini dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Nah, ada 2 jenis IUD yang umumnya digunakan. Ada IUD yang terbuat dari tembaga dan yang dapat bertahan hingga 10 tahun serta IUD yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Kelebihan dari IUD ini tidak memerlukan perawatan yang rumit, kemudian tahan lama. Nah, untuk minusnya sendiri ini, IUD dari tembaga ini tuh dapat menyebabkan haid tidak teratur, kemudian beresiko bergeser dan keluar dari tempatnya. Kemudian resiko efek samping seperti munculnya bercak darah selama 3-6 bulan pertama pemakaian, dan juga yang pasti biayanya mahal. Nah, yang terakhir ini ada kondom wanita. Kondom ini berbentuk plastik yang berfungsi untuk menyelubungi vagina. Terdapat cincin plastik di ujung kondom sehingga posisinya mudah disesuaikan. Nah, kondom wanita ini tidak dapat digunakan bersamaan dengan kondom pria tentunya. Nah, kelebihan dari kondom wanita ini memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual, kemudian menjaga suhu tubuh lebih baik daripada kondom pria. Dan minusnya, kondom ini tuh kurang efektif daripada kondom pria. Munculnya bunyi yang mengganggu saat digunakan, kemudian hanya sekali pakai. Kemudian tingkat kegagalan mencapai 21% atau ini tingkat kegagalan paling besar. Iya. Jadi ibu bisa memilih di antara 6 alat kontrasepsi yang biasa digunakan ini. Jadi ibu bisa memilih, bisa memakai IUD, suntik KB atau kondom dan juga pil. Jadi ibu mau pilih yang mana? Itu sesuai keinginan ibu dan suami ibu, atas yang tentunya persetujuan dari suami. Saya bingung kira-kira yang paling bagus di antara semua ini tuh yang mana, tapi saya nggak mau disuntik gitu loh. Nggak mau disuntik ya. Jadi saran saya ya Bu, sebagai bidan, karena ibu memang usia sekarang masih 19 ya Bu, lebih aman dan itu tuh gimana ya Bu, jadi lebih aman aja gitu untuk menunda kehamilan, apalagi usia ibu 19 tahun itu memakai pil KB. Karena kalau misalnya ibu nanti berhenti, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan anak atau lebih mudah hamil dibandingkan alat kontrasepsi lainnya. Terus untuk cara mengkonsumsinya itu gimana? Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan juga ini di sini beberapa tutorial atau tata cara pemakaian pil juga. Nah, yang namanya pil KB itu ada 2. Pertama ada pil KB kombinasi sama pil KB progestin. Nah, untuk cara pemakaian pil KB kombinasi sendiri itu ada beberapa paket. Ada paket 21 hari, paket 28 hari, 91 hari, dan 365 hari. Nah, untuk paket 21 hari ini, paketnya itu berisi 21 pil. Nah, untuk 21 pil ini diminum setiap hari selama 21 hari atau 3 minggu. Nah, di minggu keempatnya atau di hari ke-22-nya ini, ibu tuh nggak perlu minum pil sebab itu waktu menstruasi ibu. Nah, setelah melewati minggu keempat itu, barulah ibu minum pil KB paket ini lagi, begitu seterusnya.
Nah, untuk paket 28 hari, ini paketnya itu berisi 28 pil. Nah, minumnya setiap hari, berarti 28 hari minumnya atau 4 minggu. Nah, pada hari ke-29-nya, ibu bisa mengulanginya lagi, begitu seterusnya. Nah, paket pil KB kombinasi 28 hari ini terdapat 4-7 pil Palasbo. Palasbo atau tidak mengandung hormon pil ini, yang 4-7 pil ini untuk diminum di hari-hari terakhir sebagai waktu menstruasi ibu nanti. Nah, untuk paket 91 harinya itu, paket ini berisi 91 pil. Nah, untuk diminumnya setiap hari selama 91 hari atau 3 bulan. Nah, sama seperti pil KB kombinasi paket 28 hari. Nah, pada paket ini juga terdapat 7 pil placebo untuk diminum di minggu terakhir. Itu artinya ibu hanya akan menstruasi selama 3 bulan saja. 3 bulan sekali saja. Maaf. Ini ada paket 365 hari. Nah, pil KB kombinasi paket ini tuh diminum selama 1 tahun penuh dan berisi pil aktif yang bisa mencegah menstruasi selama setahun. Nah, konsumsi pil KB kombinasi paket ini dalam jangka waktu yang lama bisa membuat menstruasi menjadi lebih ringan atau bahkan menghentikannya. Nah, yang kedua tadi kan ada pil KB progestin. Nah, pil KB ini hanya terdiri dari pil yang mengandung progestin atau hormon progesteron sintetik saja. Nah, biasanya pil ini diminum oleh wanita yang memiliki efek samping terhadap hormon estrogen, menyusui, merokok, dan berusia lebih dari 35 tahun. Jadi pil KB ini juga mungkin lebih dianjurkan untuk wanita yang penyakit tertentu seperti gangguan pembekuan darah, tekanan darah tinggi, dan dermatistis. Jadi seperti itu ibu untuk pemakaian pil KB kombinasi dan pil KB progestin. Ibu bisa ambil pil KB kombinasi untuk di usia ibu. Sekarang saya stop kadang istirahat. Terus 1, 2, 3 kamera action. Sekarang ibu bisa memilih apa ibu mau ngambil paket 21 hari, 28 hari, 91 atau 360 hari. Saya mau ngambil paket yang 28 hari aja. Iya, baik. Kalau begitu nanti saya akan proses. Jadi ibu bisa tunggu untuk pengambilan pil KB-nya ya, Bu. 28 hari ya, Bu. Iya. Sudah ibu bisa tunggu untuk mendapatkan pilnya. Makasih, Bu. Iya.